Oke, jadi penjelasan sedikit mungkin jadi kayak promosi Katla ya. Jadi Katla itu, main tebak kata, satu hari satu kata, kalian diberi 6 kesempatan. Nah, kalian bisa tinggal klik pin link di atas untuk main game ini dan topik dari, bincang barakat ini akan based on, random word yang mungkin ada di Katla. Dan hari ini juga saya cukup agak kesulitan mengembangkan kata tersebut ya untuk menjadi obrolan, tapi mudah-mudahan kita bisa bermain, game ini lebih baik untuk nanti kita mungkin main audible atau hal yang lainnya. But the slide in that pussy is a homicide. It's a homicide. But the slide in that pussy is a homicide. It's a homicide. Halo pendengar semuanya, selamat datang di Pekil Pet season 2 apa 3 ya? 2 aja deh, season 2 Halo, dengan halo. tajuk, Bincang Barakat yang saya spesial buat di Clubhouse dan akan saya share juga nanti di beberapa platform lain supaya kalian juga bisa dengar. Pada kesempatan kali ini Bincang Barakat akan ada 8, maksud saya ada 8 apa 7 topik tentang perasaan dan perilaku. Pada kesempatan ini di episode pertama ini, kita akan saling kenal-kenalan dulu ataupun sapa-sapa. Mungkin yang sudah udah pernah dengar di season awal, yang saya ngomong sama teman-teman dari The Bunker Station 11.11 FM. Ini saya proudly present dulu nih admin dan creator dari The Bunker Station, ini ada Tentrons, ya. Halo, sudah main Katla hari ini? Aku baru selesain Katla dalam 3 kali percobaan. Gampang banget hari ini. Langsung Gampang nebak banget. ketiga langsung bener, yes. Biasanya cheating dulu ya. Saya tahu karena main Katla nggak mungkin satu kesempatan, itu kayak mencari tumpukan jerami ataupun yang lain itu nggak mungkin, Kalau itu 2 sangat kali atau nggak 3 kali mungkin. masih masuk akal lah ya. Tapi saya sudah tandai Anda sebagai tukang curang, jadi ya sudahlah. The king of Itu the dari king Bang of tricks Tenda. ya. Saya tahu triknya. Lalu juga selain itu juga kita sudah kedatangan yang hadir di pukul 4 sore ini, mungkin nanti pukul 5 ada teman-teman kita yang lain. Ini ada kakak saya juga, Cinoni, panggilan kecilnya adalah, Ci Endah. Selamat datang Ci Endah di Ruang Bincang Halo. Barakat. Iya, thank you Iki. Halo Ten. Cinda udah Sore, menyelesaikan Katla hari ini? Cinoni. Heeh. Ya, Udah nyelesain Katla hari ini belum? udah tadi pagi sama Britney. Udah semua ya. Kelar di Ini percobaan speaker keberapa, Iya. Ci? Kalau ke yang satu kan biasa tuh kata kuncinya pakai itu. Terus Iya. nyobanya keempat. Jadi yang kedua angin. Ketiga Akmil. Keempat April gitu. Baru ya, Saya keempat ya. untuk pertama kali main Katla gagal atau failed. Bukannya lo Waduh. failed mulu, Kadang-kadang Ki. ini gue kemarin yang failed. Apa sih jujut atau apa ya itu? Iya, jujur. Kalau nggak salah ya, jujut. Mungkin karena mainnya buru-buru sih kemarin. Tadi sih mainnya buru-buru. Ini kan karena harus kita main Katla hari ini, masa gue gak tahu. Ternyata buru-buru. Simple jawabannya malah susah. Iya, Malah kan nggak kepikir ya. dikasih waktu 24 jam, Ki. Jadi santai aja. Nggak usah Tapi diburu-buru. Tapi kan itu obrolan kita hari ini. Oke, sambil Jadi udah tahu jawabannya apa gimana? saya sudah tahu jawabannya dan failed. Kalau failed keluar, Anda jangan tidak tahu kan Anda pernah fail langsung pura-pura jadi
Loh, Harus gas gas langsung benar kan? saya kan nggak sampai fail. Saya ngulangnya nggak nyampe di tebakan ke-6 dong. Kalau mau ngulang, makanya bisa benar di tebakan pertama. Tapi ngomong-ngomong soal Katla, kan mungkin tahunya dari Kak Endah ya soal Katla. Kalau Kak Endah sendiri dari anak Kak Endah ya, Britney ya? Iya, dari Britney. Britney tau dari mana ya? Apa dari TikTok Dari Oh, ya? teman-temannya Kayaknya paling. apa Oh, temennya TikTok iya ya? kali. Nggak tahu juga gue coba Hmm. apa gue tanya dulu. coba konfirmasi. Iya, coba gue konfirmasi ya. Gue lupa dari temennya apa dari TikTok. Kalau kata kunci yang awalnya sih dari TikTok, tapi yang katlanya coba sebentar. Berarti kamu tahu permainan games katla gitu dari mana? Tahu gamenya? Ha. Oh, Caca yang kasih tahu. Oh, dari adik gue malah, dari Caca. Berarti apa harus tanya ke Caca? Bisa Nyambung nih jadi nggak nih. selesai-selesai ya. Terus dia nggak taunya dari temannya dia Iya. taunya dari mana gitu. Apa arti kata kunci hari ini buat Ten atau Iya. seperti So, apa? Silakan. kalau ada yang tahu di mana sebuah tanggal semua berasa dikerjain, itu adalah tanggal yang sama ketika nyokap gue nikah sama bokap tiri gue gitu. Itu tanggal yang sama. Jadi gue berasa ketika pernikahan itu terjadi, wow, is this a joke? Like, okay, well, yeah, we just need to living our life gitu. Dan until today I'm becoming such a stepson for my stepfather gitu kan. Jadi itu adalah tanggal di mana orang-orang saling ngerjain satu sama lain, and ya bukan trick or treats ya, tapi tricks and lies gitu. Jadi itu biasanya dijadikan alasan untuk ngebohongin orang gitu. Di tanggal Udah. tersebut, ya di tanggal tersebut Ini biasanya jelas dijadiin banget alasan, clue-nya. Oke, dijadiin clue-nya alasan udah jelas untuk banget. Kita tahan iya. dulu ya. Biar Hmm. nanti apakah Gusmi berhasil atau tidak. Sekarang Kayaknya kita ke udah hijau semua Cinoni Endah tuh. dulu deh. Kita ke Cinoni Endah Iya. dulu nih. Oke. Menurut Cinoni apa gitu Heeh. arti kata kunci ini buat Cinoni? Artinya buat gue itu, gue biasanya mellow sih. Kalau udah nyampe di kata kunci ini gue mellow. Bahkan menjelang menjelang kata kunci ini tiba gue mellow gitu. Soalnya ada hubungannya sama bokap juga. Sebenarnya bukan gue sedih yang gimana gitu, yang ya bukan yang down gimana, bukan, tapi jadi kayak energi gue low aja gitu kalau udah mendekati dan di saat kata kunci ini tiba gitu. Oke, itulah yang agak sulit ya ditebak karena kita karena mungkin kita kurang tahu juga. Iya, Tapi tapi itu tadi Ten cukup udah ada yang jelas. jelas itu sebelumnya. Tadi jelas banget. Jadi kita reveal jawabannya dari Gusme. Gusme, silahkan menjawab Berhasil dong. apa jawabannya. Bulan April. Ya, itulah Di percobaan jawabannya. keberapa Melo berhasil? Keempat. Benar, Oke, keempat. yay. Tapi kalau misalnya nggak dikasih clue sama Ten yang sejelas itu Iya, bakal ketebak susah. keempat. Enggak kayaknya. Udah. Udah bebas nyebut kata kuncinya sekarang. Udah bebas soal kata kunci, tadi Gusme belum ada pembahasan tentang kata kunci ini. Kalau bagi Gusme, April itu apa sih artinya buat Gusme? Eh, lebih ke sendu ya. Sendu. Kenapa sendu? Iya. Jadi waktu tahun 2000 sebelum 2000 berapa ya? 20 lah gitu kan. Pas pacaran itu musik favorit kita tuh bukan tentang jatuh cinta atau romantis-romantisan, tapi dia lebih suka lagu April dari Virsa Besari yang which is itu adalah lagu patah hati, dan gue juga suka lagu Scared to be Lonely dari Martin Garrix, dan itu juga lagu bukan untuk romantis-romantisan gitu. Jadi untuk April itu ya itu sendu gitu. Kapalnya itu lagu sedih ya? Iya, maksudnya kok orang-orang kan maksudnya lagu romantis lah gitu, jatuh cinta atau tentang asmara gitu kan. Tapi kok lagu favorit dia tentang patah hati, lagu favorit gue juga tentang patah hati gitu. Kayaknya kita cocok deh untuk putus gitu. Mungkin itu sudah dituliskan gitu di Lauhul Mahfuz.
Widih, aduh aduh dalam ya, sudahlah. Yang penting tahun lalu mungkin sekarang sudah pada move on semua ya, tapi mungkin terikat juga April gitu kan. Jadi ngomong-ngomong soal lagu nih jadi keinget yang satu-satunya speaker kita yang sudah nikah nih, Kak Endah. Kalau Kak Endah sendiri nih Ya. di lagu lagu itu kesenangannya apa sih? Lagu couple-nya ada nggak sih? Oh ini lagu kita banget ya. Apa yang nggak ada kayaknya? Nggak ada loh. Cuma kalau iya nggak ada. Coba kalau gue sih suka, ya balik lagi deh. Jadi ingatnya bokap ya. Yang lagu Marry Your Daughter, yang itu. Nah, siapa itu yang nyanyi? Lupa gue. Jadi kayak cowoknya ngomong ke papa mertuanya gitu, mau menikahi anak perempuannya gitu. Pernah denger nggak Ki? Tunggu bentar, gue lupa ya judulnya. Oh Iya kayaknya udah dari banyak yang ini, cover. McKnight Iya, udah. Iya, Brian McKnight, McKnight udah cover Brian ya. McKnight, iya. Kayaknya kalau ngelihat di YouTube gitu kan ada yang versi animasinya gitu. Itu lucu banget, simple sih, cuma kayak gambar orang yang kita suka dulu gambar, bulat kepala, kasih tangan lurus, kaki lurus gitu. Tapi gue suka lihat video itu. Tapi bukan lagu couple sih ya, lagu couple apa ya, kagak ada romantis-romantisnya kita Itu berdua. lagu ini, Ci, lagu Mm, playlist buat wedding biasanya. Iya. Mm-mm. Hmm, Tapi maksudnya kalau yang buat lagu berdua yang kita punya kesan gitu nggak ada kayaknya gue juga Ten. Apa ya? Nggak ada. Apa harus dibuat? Enggak kan? Terus juga selera selera lagunya juga beda soalnya. Gue nanya soalnya kan Kak Endah seneng nyanyi, kali aja suka Mm-mm. karaokean, kita duet bareng gitu, nyanyi Hah? lagu kita gitu. Apaan? Dia Kan kagak suka mau diajak karaoke. Nggak mau dia, katanya nih. Yang karaoke tuh dulu ya waktu sebelum pandemi tuh gue sama Britney. Itu maksa-maksa bapaknya kan. Ayo temenin. Dia tidur. Dia tidur. Jadi yang nyanyi gue sama Britney berdua. Bapaknya tidur. tidur di room Iya, karaoke dia iya. tidur, ya Tidur. Allah. Beneran tidur gitu. Kayak kita nyanyiin gitu. Gitu. Terus Ya Allah, itu saking dinginnya ya kayaknya ya. AC-nya kenceng banget tuh. mungkin ini kalau nggak diajak ke karaoke kan dia lelah bekerja gitu kali ya. Terus begitu sampai tidur. Ya paling kalau karaoke kalau dulu sih suka sih sama temen. Jadi kalau habis kumpul sama komunitas gitu, kan kadang bapaknya dari mana gitu habis meeting sama siapa kerja gitu, gue sama Britney gitu kan. Nanti bapaknya udah selesai kerja, pulang bawa anjing ke Cepek. Paling sering sih dulu ke Cepek ya. Karaoke ya sekitar Cepek lah. Kalau nggak di mallnya, kalau nggak di luar-luarnya tuh kan ada tempat karaoke juga. Itu sama teman-teman komunitas gitu. Jadi, wah Britney kayaknya nggak boleh ikutan karaoke nih. Udah sampai jam segini. Ya udah Britney pulang ikut papa, ikut mobil papa gitu kan. Terus gue sama teman-teman yang lain gitu. Nanti gue pulangnya belakangan. Atau kalau misalnya Britney lagi libur agak panjang gitu, ya udah gue ajak dia. Tapi kalau udah ngajak dia paling cuma bisa sejam gitu. Gue juga nggak bawa lama-lama. Tapi kalau nggak ngajak dia, gue suruh pulang sama bapaknya, gue bisa 3 jam. Dia nggak suka karaoke sih, suka dengerin lagunya dulu tuh beda selera. Dia sukanya jarum-jarum neraka Nicky Astria. Kau Sama itu jarum Krismonnya Cindy Senora ya. itu lagunya Itu kan lagunya sama dia. Gusme tahu nggak sih? Hmm? Apa? Jarum-jarum neraka. Serem, judulnya serem ya. Jarum-jarum neraka itu tentang apaan Tentang apa jarum-jarum ya? neraka? Coba tanya ke suaminya Cienda. Lagu Nicky Astria deh tuh. Kayaknya emang genre-nya lebih ke rock dia ya. Nggak tahu dia suka aja Lagu gitu rocker. suaranya. Tapi dibilang genrenya kerok dia juga suka lagunya Krisis Moneternya Cindy Senora dulu. Krisis moneter, kutanya papa, gitu-gitu kayak gitu-gitu. Agak-agak Gusme bingung ya. pasti tahu ini tes lagunya kayak Gusme. Tahu Gitu kan ya. Lagu Gusme? nggak tahu. Nggak tahu. Sama apa lagi ya? Oh lagu ini yang gue agak bisa terima, Roxette. Yang It must Oh have iya. been love, yang itu dia suka itu. Gitu.
Wah, Kalau Must aku have suka been yang ini love. lagu I Won't Give Up yang saya pernah dengar juga yang sih. ini Itu apa? bukannya Michael Surok ya? Heeh. Na 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 na. Na, 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 Itu lagu na, zaman gue SMA. na, na, Oh, iya, pernah dengar, Tahu, tahu. I won't forget. Gitu. The Nah, way. The way apa ya? Tapi kalau ngomongin lagu jadul ya, akhir-akhir ini tuh suka dengerin lagunya Sinaran, Sheila Majid ya. Sinaran. Iya, Nggak tahu. Sheila Itu. Majid. Oh, Sheila Majid ya. Sinaran. Faris RM bukan? Iya, Faris RM juga. Bukannya lagunya itu apa siapa? The Rumpis apa siapa? Mungkin kalau udah di aku cover-cover kali ya. lagunya Fars M yang Sakura itu juga bagus ya. Yang Paris ya. Senada cinta bersemi di antara kita. Katanya lagu itu tentang incest ya. Yang mana? Inspirasinya Sakura. Hah, tentang Coba Gusme cerita itu tentang liriknya? lagu. Jadi lagunya tuh tentang apa sih? Adik kakak saling jatuh cinta gitu. Senada cinta bersemi di antara kita. Itu bukan sih? Iya yang itu. Iya. Itu. Dinyanyiin ulang sama itu, sama Rosa. Iya betul. Tapi emang tentang itu kan Fadlan tadi juga suka lagu dari Faris M. Faris RM. Emang tentang incest ya? Gue baru denger sih itu. Maksudnya baru denger ada berita seperti itu. Kalau aku dengar lagunya aja, tapi nggak tahu Nggak tahu ada berita kayak gitu. Bagaimana kalau kita dengarkan dan kita telah saja liriknya, guys? Boleh. Mohon maaf, musiknya nggak bisa saya puterin karena terkait copyright dan supaya bisa disebar di platform lain selain di Spotify. Jadi langsung aja ke obrolan selanjutnya. Maaf. Kayaknya bisa jadi juga sih. Ada kata kuncinya ya tadi lagunya. Yang bagian mana? Menurut gue yang di jalan yang telah tertempuh semenjak dini, mungkin lagi baru lahir dari lahir. Tapi ini Kak Rizky apa? Mhm. Aku lihat di artikel ternyata ini lagunya Fars M itu dia untuk soundtrack film. Film judulnya Sakura Dalam Pelukan. Emang filmnya itu berbau incest juga filmnya. Jadi mungkin untuk dari produsernya itu film minta kali ya. dibuatin. Betul. Tapi emang kalau aku sih Ya, dari filmnya memang dari filmnya lirik memang pertama tentang itu incest ya, udah Fadlan. dari lirik pertama Iya. udah ini senada cinta baru bersemi lihat. kayak senada itu kayak benar-benar kayak udah incest sih, senada gitu. Iya. Emang Cinta yang senada tuh kayak bukan sedarah berarti gitu ya. Kayak betul melambangkan sedarah. iya betul. Aku sih nangkapnya dari kata pertama juga udah nangkap sih. Menarik. Emang filmnya gitu, Pak. Tapi sebelum ini tadi, Maksudnya kenapa Kenda? sebelum tadi Gusme info begini, kemarin-kemarin sih nggak kepikir apa-apa sih. Cuma setelah Gusme info terus diputerin lagunya sama Iki, jadi kan kita boleh menganalisa ya. Gitu. Iya betul. Dari itunya. Memang kata-katanya ini ya tersirat ya. Ya tersirat yang mungkin yang lebih tahu Gusme ya, sang ahli dari kata-kata. Gusme dan Ten nih sepertinya. Tapi ini sih Iya, memang filmnya ini. Lagu juga enak kan? Kenapa? Lagu Sepatu Tulus sebelum lihat video klipnya itu juga kayak ya udah gitu lagu romantis lah gitu. Tapi pas lihat video klipnya itu ternyata mereka tuh satu ayah gitu, beda ibu.
Jadi inget film dokumenter, kayaknya Kak Enda udah nonton ya film dokumenter yang sekarang lagi Apa? ngetren di gua yang ada dokter yang dia punya anak sampai 90 ya kalau nggak salah. Hah? Belum nonton. Ada film Hah, dokumenter. punya anak sampai 90? Iya, jadi Berapa premisnya wanita? Dari nggak ada, berapa? dia secara seksual tidak legal, tidak Hmm. memerkosa, tidak segala macem. Cuman dia Heeh. itu dokter dan pemuka ya tetua lah di sana, juga pastor kalau tidak pemuka di sana, dan juga punya klinik fertilisasi ya tentang kesuburan. Heeh. Betul ya. Nah, di situ tuh kan ada biar ada di sana ada praktik suntik sperma kan dari donor sperma. Ternyata Heeh. sperma yang diberikan untuk pasien-pasiennya itu adalah sperma dia sendiri. Sperma dia sendiri. Ya Heeh. ampun. Jadi Jadi tersebar di mana-mana ya ya. selama bertahun-tahun, selama dekade itu, jadi total yang ada sekitar 90-an dalam satu daerah segitulah. Jadi bisa jadi naksir sama saudaranya sendiri, jalan juga sering sama saudaranya sendiri gitu. Itu hal itu terjadi waktu mereka tuh kan sekarang lagi zaman tes DNA ya. Tes DNA supaya tahu kita tuh keturunannya dari mana. Pas dilacak muncul banyak banget gitu yang bapaknya sama gitu. Rootnya sama dari si orang tersebut. Akhirnya diselidiki ternyata ketahuan karena itu mau ditangkap juga gimana, dah secara legal kan tidak melawan hukum kan, karena dia punya klinik tersebut dan Iya, ternyata betul. yang dimasukin itu adalah sperma dia sendiri gitu. Dan juga nggak ada tindakan pemaksaan waktu pembuahannya gitu ya. Betul. Cuman ya itu nanti di Netflix masih sekarang trending kedua kalau nggak Apa salah di sih bagian judulnya? movies. Kok gua nggak Lupa tahu apa sih. ya? Belum. Our Father judulnya. Oh, Our Father. Oh iya, udah my list. Judulnya Our Father. Kemarin ini udah my list, tapi Dan gua di nggak Netflix tahu, judulnya. nggak ngehin ceritanya apa. Oh gitu. Wait, itu enggak, soalnya cukup trending di Twitter setelah yang kemarin apa Tinder Swindler ya. Oh, Nah, Tinder Swindler Betul. cukup ramai. Nah, sekarang cukup ramai juga di Netflix. Ya serem aja gitu, tiba-tiba kita nikah taunya incest sama saudara sendiri, kan kasihan ke anak kita kan. Udah kita saling cinta ternyata saudara, kan memang kalau misalkan katanya secara biologis kalau kita nikah sama saudara kita nanti kasihan anaknya mungkin ada terjadi sesuatu kan, seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Silahkan follow dan subscribe sosial media saya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari saya dan kawan-kawan mengenai Peculiar Path, sebuah seni belajar dari kesalahan orang lain, karena kita tidak mungkin memiliki waktu untuk mengalami semua kesalahan orang lain. Bye-bye.